Orang ini bosan dan pergi ke pantai untuk bermain. Setelah meminum minuman ringan tersebut, dia mulai merasa mengantuk. Tanpa mengetahui bahwa dia telah pergi jauh ke laut. Tak lama kemudian hujan deras mengguyur wajahnya. Segera membangunkannya. Saat dia meregangkan dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Iya Tuhan. Gelombang setinggi 10 meter muncul di depan. Melihat itu, dia segera mengenakan pakaian. Tapi dia belum selesai memakainya. Ditendang ke lantai oleh gelombang besar. Dia bermaksud menggunakan telepon untuk meminta bantuan. Tapi ponselnya tidak ada sinyal. Saat ini dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Badai setinggi 100 meter telah terbentuk di laut. Lalu perahu kecil itu tiba-tiba berputar. Lalu terjebak dalam badai. Akhir hidupnya sama. Tapi saat dia bangun, lalu dia sadar tidak bisa bergerak. Bahkan ada sesuatu yang memanjatnya. Ketika dia hendak melihatnya, lalu ada sekelompok orang mikroskopis tepat di atas dia. Tak hanya itu, tubuhnya juga diikat. Bahkan kakinya pun tersangkut. Melihat itu, dia langsung berteriak. Taruhan kecilnya segera dikurangi olehnya. Para prajurit lainnya juga ditarik ke udara. Namanya Gulliver. Setelah bangun, dia pikir dia sedang bermimpi. Jadi menutup mata dan menunggu untuk bangun lagi. Tapi tak lama kemudian jenderal kerajaan kecil itu maju untuk menyerang. Masih memegang tombak. Lalu langsung menusuk kaki Gulliver. Rasa sakit itu mengejutkannya. Para prajurit memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan beberapa kail. Pengaitnya diarahkan jauh di atas pinggangnya. Kemudian gunakan kekuatan untuk menarik kembali. Gulliver tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Jatuh langsung ke tanah. Bahkan pingsan di tempat. Sampai dia bangun. Tubuh sudah diikat di dalam mobil. Perlahan didorong ke kota. Dan Gulliver juga menjadi fokus kota kecil ini. Semua orang melihatnya sebagai monyet di taman. Lihatlah orang langka ini. Begitu saja, beberapa jam berlalu. Gulliver segera ditarik ke dalam istana. Orang-orang biasa tersesat di sebuah kerajaan kecil. Ditangkap oleh tentara. Dia juga menggunakan mobil laser untuk membawanya ke hadapan raja. Ketika raja melihatnya, dia hampir membeku. Bahkan putri yang belum mempunyai pendidikan atau pemahaman tingkat tinggi pun belum pernah mendengarnya. Ada raksasa yang sangat besar. Kemudian dibawa persetujuan semua orang. Gulliver dibawa ke dalam gua. Setelah dikurung selama beberapa hari, Jack karena dia merasa makan terlalu banyak, bersiap untuk Gulliver mengalami sedikit kehidupan kerja. Jadi sampai keesokan harinya, segera pakai penggaruk. Gunakan tubuh besarnya untuk membajak tanah. Nanti saat Jack sedang bekerja keras, tiba-tiba musuh dari negara tetangga menyerang istana. Peringatan itu baru saja dibunyikan. Setelah Jack selesai mendengarkan, segera mengubah arah. Kemudian mengendalikan Gulliver untuk kembali. Karena situasinya serius. Kaki Gulliver terbang seperti terbang. Dalam beberapa menit kami mencapai lokasi target. Jack ingin mencapai kesuksesan. Jadi biarkan Gulliver pergi dulu. Lalu melompat ke bawah. Tidak lupa berdiri di belakang agar terlihat keren. Lalu dia mengambil pedangnya dan bergegas ke depan. Kemudian bawahannya juga tidak percaya. Dia bisa menyelamatkan sang putri. Jadi segera melepaskan ikatan Gulliver. Sementara sang putri diikat. Tiba-tiba kepalanya mendongak lagi. Kemudian gunakan dua jari untuk memegangnya dengan lembut. Dua orang kecil terlempar ke sungai. Jadi sang putri terselamatkan dengan mudah. Sampai bergegas ke sini. Lalu dia sangat terkejut. Tidak bisa melihat siapapun lagi. Di sisi ini, Gulliver juga menurunkan sang putri. Peringatan itu tiba-tiba terdengar. Ternyata istana kembali terbakar. Kelompok raja terjebak di dalam. Saat penting sebagai pria, Gulliver muncul ide yang berani. Istana para elf terbakar. Raja juga terjebak di dalam. Sebagai raksasa, dia memiliki pemikiran yang berani. Segera menurunkan celana besarnya. Kemudian semprotkan aliran air yang kuat. Tidak hanya mampu memadamkan api besar. Ngomong-ngomong, dia juga memandikan kedua orang raja. Pria compang camping itu ingin menghentikannya. Tapi Gulliver berbalik. Sama seperti air yang tersisa. Biarkan Jack terima semua. Bau aneh ini perlahan melayang di udara. Meskipun itu juga sangat menyegarkan. Namun untungnya raja selamat. Dengan cara ini Gulliver menggunakan kekuatannya. Selamatkan kelangsungan hidup kerajaan kecil itu. Raja tidak hanya mengampuni segala dosanya. Dan mengangkat Gulliver sebagai penyelamat. Malam itu ada pesta besar. Untuk memberi penghargaan kepada pahlawan raksasa yang hebat ini. Gulliver segera mengambil buah itu dari meja perjamuan. Dan makan semuanya sekaligus. Dan kemudian juga banyak minum. Dan mulailah mengobrol dengan orang-orang di kerajaan kecil itu. Gulliver bilang dia ada di negaranya. Seorang pria yang sangat tampan. Seorang pemimpin. Bahkan Superman adalah anteknya. Orang ini benar-benar berbicara gila-gilaan. Mengejutkan orang-orang ini. Di mata mereka, mereka semua menunjukkan kekaguman padanya. 10 hari kemudian,
Tidak hanya dapat merasakan pengalaman seperti tamu VIP, lihat detail. Raja juga membangunkannya sebuah ruangan yang menghadap ke laut. Gulliver telah mencapai puncak kehidupan. Bahkan saat menonton film, ada ribuan orang yang menontonnya bersama. Jadi, Raja juga mengangkatnya menjadi jenderal. Ini seperti tamparan bagi Jack. Memang benar karir dan cinta sama-sama mengalami kemunduran. Maka dia memanfaatkan posisinya sebagai wakil jenderal untuk memisahkan para pengawal. Lalu menyelinap ke kantor. Marah, matikan semua alutsista. Adegan ini kebetulan dilihat oleh musuh. Sesaat kemudian, sejumlah besar kembang api berjatuhan dari langit. Wilayah kerajaan kecil itu langsung dilanda hujan bom. Orang-orang secara bertahap berlarian di tanah. Hanya Jack yang tidak panik. Dia masih berjalan di kota. Segera kerajaan itu diserang. Mencapai telinga Gulliver. Adalah seorang jenderal. Gulliver tentu saja tidak bisa duduk di sana dan menonton. Maka ia segera menghadap raja untuk meminta peperangan. Namun ketika berbalik dia melihat begitu banyak kapal perang. Ada rasa takut di hatinya. Tapi sementara Jack menyeringai. Harus berpura-pura kedinginan dan bersiap untuk berperang. Lalu dia melepas bajunya. Lalu buang dengan tangan. Lalu melepas lagi sepatu ukuran 45 miliknya. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergegas menuju laut. Menuju ke arah musuh. Namun ketika berada di depan musuh, maka tidak ada serangan sama sekali. Namun dia memilih untuk meyakinkan mereka. Koordinasikan saja permainannya dengan dia. Lalu dia bisa melepaskannya. Namun musuh tidak semudah itu. Berbalik dan bersiap untuk menembakkan meriam. Orang ini diserang oleh ribuan peluru artileri. Tapi berkat perut yang besar dan gemuk. Tapi dia menyedot semua petasan ke dalam hatinya. Kemudian dengan lembut berikan kekuatan lagi. Tembak semuanya. Tiba-tiba musuh dikalahkan. Melihat diri sendiri sangat bermanfaat. Segera lambaikan tangan kiri lalu tangan kanan. Langsung menyebabkan musuh terjatuh. Begitu saja, perahu musuh dibawa kembali. Lihat adegan ini. Raja sangat senang. Tapi Jack di sampingnya sangat marah. Dia awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk mempermainkan Gulliver. Namun siapa sangka semuanya akan sukses. Masih harus memuji Gulliver. Jadi Gulliver langsung didewakan setelah pertempuran. Dalam sekali jalan, dia menjadi pahlawan kerajaan. Sejak saat itu, status Gulliver di kerajaan tersebut semakin tinggi. Tidak peduli di mana dia berada. Bisa berjalan ke samping. Bahkan ada 10 orang yang memijat setiap harinya. Setelah beberapa hari berlalu, tidak butuh waktu lama sebelum dia berubah dari kekaguman menjadi cemburu. Jadi dia melarikan diri ke negara musuh pada malam hari. Untuk mengalahkan Gulliver. Dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dan sang putri. Jack menemukan mesin penyerang. Berencana untuk menemukan Gulliver dan menyatakan perang sendirian. Tapi tertawakan dia. Bahkan meludah. Hal ini membuat Jack sangat marah. Segera aktifkan mode transformasi. Sesaat kemudian dia bahkan lebih besar dari Gulliver. Melihat hal tersebut, Gulliver langsung berpura-pura takut pada Jack. Kemudian dia memanfaatkan waktu ketika dia tidak berdaya. Namun robot itu tidak bergerak. Melihat itu, Gulliver langsung berbalik dan lari. Satu pukulan dan dia terjatuh. Ia kemudian meraih celana Gulliver. Lalu angkat. Dan mengancamnya agar takut di hadapannya. Semua orang mengira Gulliver mungkin akan melawan. Namun siapa sangka Gulliver akan langsung menyerah untuk bertarung. Penduduk kerajaan kecil itu sangat kecewa. Kemudian raja musuh pun mengambil alih tempat ini. Gulliver diikat ke rakit. Didorong ke laut untuk menghasilkan dan menghancurkan diri sendiri. Sampai dia bangun. Dia mengenakan gaun. Setelah guncangan hebat, seorang gadis yang bahkan lebih tua darinya muncul. Ternyata inilah kerajaan para raksasa. Dan di sini hanya ada orang-orang kecil. Hanya mainan raksasa. Cukup besar untuk berteriak dan menyajikan sebotol susu. Jika dia makan terlalu banyak, takut dia akan buang air kecil di tempat tidur. Gadis kecil bahkan membiarkannya memakai popok. Jika berniat protes, ujungnya akan seperti boneka ini. Jadi setiap hari Gulliver sangat ketakutan. Sampai suatu hari, seseorang mungil memanggil namanya. Dia mengikuti panggilan itu. Ternyata dia adalah sahabatnya di kerajaan kecil itu. Temannya memberitahunya kabar mengejutkan. Belum lama ini, seorang gadis juga bergegas ke kerajaan kecil. Dengarkan penjelasan teman dia. Gulliver tiba-tiba menjadi panik. Dia menduga orang itu pastilah Jess, yang diam-diam dia cintai sejak lama. Maka Gulliver segera melepas mainannya dan memakai parasutnya. Bawa teman terjun payung keluar dari kerajaan raksasa. Kembali ke kerajaan kecil. Dia diam-diam membebaskan semua orang. Lalu pergi ke alun-alun lagi untuk melawan Jack. Kali ini kemungkinannya ada di sini. Gulliver mulai menyerang lebih dulu. Siapa sangka Jack ini telah mengubah robot. Bodinya dipasang listrik tegangan tinggi 10.000 volt. Tiba-tiba, Gulliver berulang kali tersengat listrik. Tubuh kecil itu tersengat listrik. Namun demikian,
Dia juga tidak bisa menjatuhkan Gulliver. Dia segera berdiri. Kali ini dia menyerang lebih dulu. Namun akibatnya tetap saja tersengat listrik di sekujur tubuh. Di saat yang penting, sahabat menunggang kuda tiba. Ia segera menggunakan tali untuk mengaitkan robot tersebut. Kemudian, manfaatkan kesempatan untuk mendaki. Masuk ke dalam. Kemudian secara diam-diam putuskan sumber listrik. Gulliver melihatnya dan langsung menendangnya. Robot itu terkena tendangan. Temannya juga melompat keluar. Juga menggunakan tangannya untuk menghibur Gulliver. Kali ini, Gulliver langsung memegang patung perunggu tersebut. Jalankan ke sana lalu serang robot itu beberapa kali. Naik dan ketuk dia berulang kali. Tak lama kemudian robot itu pun terjatuh ke tanah. Gulliver kemudian meraih kembali sabuk robot itu. Dan mengubahnya menjadi telur. Begitu saja, Gulliver menang. Teman Gulliver akhirnya dianggap serius oleh sang putri. Gulliver juga tinggal di kerajaan kecil bersama Seth. Sejak saat itu, saya menjalani kehidupan tanpa beban. Film berakhir di sini. Oke, mari kita bicarakan hal ini. Sampai jumpa lain waktu.